Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikirimkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah narasi ilmiah yang berjudul Hakikat Manusia Ditinjau dalam Perspektif Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk di muka bumi ini. Allah jikalau menciptakan sesuatu tidak mungkin sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi ada tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia. Bagaimana kita mengetahui manusia pada hakikatnya? Kita harus bercermin terlebih dahulu, harus melihat, harus meninjau terlebih dahulu dari Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Setidaknya ada 5 gambaran manusia dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah Al-Ins. Al-Ins itu Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Kata ins selalu disandingkan dengan jins. Kenapa demikian? Allah ingin menggambarkan sesuatu kepada kita. Ins berarti makhluk yang lembut, sedangkan jins yaitu makhluk yang kasar. Berarti secara hakikat manusia ini adalah makhluk yang lembut, makhluk yang mulia, makhluk yang baik. Di dalam surat Al-Isra juga dikatakan, "Walaqad karamna bani Adam," dan telah dimuliakannya Bani Adam. Berarti secara fitrahnya manusia itu baik. Tidak ada manusia yang jahat. Bagaimana kalau misalkan ada manusia yang sanggup menyakiti, menganiaya, mencaci maki dan lain sebagainya? Berarti dia sedang keluar dari fitrah kemanusiaannya. Nah, itulah yang Allah ingin sampaikan. Maksudnya adalah ins itu menggambarkan sifat manusia atau perbedaan sifat manusia dengan jins. Nah, seperti itulah simpelnya. Dan juga kalau kita melihat perbedaan sifat antara ins dan jins, yaitunya manusia adalah makhluk yang harmonis, sedangkan jin adalah makhluk yang bercerai-berai. Nah, seperti itu Allah ingin menggambarkan sifat manusia di dalam Al-Quran. Itu disebutkan sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah ingin menyampaikan dalam Al-Quran, kita itu disebut sebagai bashar. Nah, bashar itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalin min hama'in masnun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah menanamkan sifat basyar. Nah, bagaimana sifat basyar ini? Basyar ini adalah sifat biologis. Kalau kita melihat dalam teori sosiologi, kata Abraham Maslow, ada piramida kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, itu sama saja. Basyar artinya makhluk yang membutuhkan makan,
minum, berkembang biak, seks dan lain sebagainya. Berarti ada sifat hewani di dalam tubuh kita. Kita membutuhkan makan, minum dan lain sebagainya. Basyar ini disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran, menandakan kita adalah makhluk biologis. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan kita sebagai seorang insan. Nah, insan ini disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Memang kalau kita bahas secara dalam, kata insan ini terlalu banyak artinya. Tetapi arti yang pertama kita akan bahas adalah insan itu adalah aspek spiritual atau aspek kelebihan manusia, baik dari segi positif dan negatif. Nah, positifnya adalah kita itu diturunkan ke bumi atau diciptakan ke bumi mengandung dua tugas. Yang pertama adalah kita sebagai seorang abdu atau sebagai seorang hamba. Yang kedua, kita sebagai seorang khalifah. Nah, sifat negatif kita adalah kita atau manusia ini adalah makhluk yang lupa dan salah. Makanya al-insanu mahalu khata' wa nisya. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, balik lagi kepada fungsi dari manusia tadi, yaitunya sebagai khalifah dan sebagai abdu. Nah, khalifah kita artikan di sini bukan sebagai seorang pemimpin, tapi saya lebih berpandangan bahwa khalifah itu adalah orang yang saling menggantikan. Saya memunasabahkan ayat dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim. Dan orang-orang yang beriman haruslah khawatir jikalau meninggalkan generasi yang lemah di bawahnya. Nah, jadi tugas khalifah itu adalah membina dan mendidik generasi yang sesudahnya supaya lebih bagus, supaya lebih hebat secara intelektual, lebih mahir secara spiritual, lebih sehat secara fisik. Nah, seperti itu sebagai tugas khalifah, penanggung tugas khalifah manusia. Nah, dan al-insan ini juga Allah ingin sampaikan betapa sempurnanya itu manusia. Pernah suatu ketika Nabi Adam itu diciptakan, banyak yang protes, bahkan sampai malaikat pun protes, bukan protes, lebih bertanya, kenapa hendak menjadikan seseorang khalifah, padahal sudah ada nanti terjadi pertumpahan darah, saling menyakiti dan lain sebagainya. Nah, waktu itu diujilah antara manusia, jin dan juga malaikat, mana yang lebih hebat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, waktu itu pemenangnya adalah manusia, Nabi Adam. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam sudah diajarkan asma, bukan nama-nama benda ya. Tapi asma di sini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkehidupan. Nah, seperti itu. Jadi manusia ini memiliki kesempurnaan yang tiada tara. Makanya dalam surat At-Tin dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Artinya sesempurna bentuk kita ciptakan, baik dari segi intelektual, dari segi spiritual, dan dari segi psikologis. Intelektual karena kita sudah diberikan rasio, akal. Yang kedua, spiritual, kita diberikan tugas untuk beribadah. Dan psikologi, manusia bisa merasakan perasaan orang lain, merasa atau pintar merasa. Manusia itu pintar merasa. Nah, selanjutnya yang keempat, Allah ingin gambarkan kepada kita dalam Al-Quran siapa itu manusia, yaitunya sebagai nas. Kurang lebih ada 240 kali disebutkan dalam Al-Quran kata nas itu. Berarti menandakan kita adalah makhluk sosial. Nah, makanya di dalam Al-Quran ketika kita membaca ada kata nas, berarti akan berhubungan dengan makhluk yang lain. Seperti ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Artinya ketika kita hendak mencari rezeki di muka bumi ini, maka carilah dengan cara yang halal. Jangan kita saling menyikut, menyuap dan lain sebagainya. Nah, contoh lagi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, itu yang pertama. Yang kedua, ya ayuhan nas dalam surah An-Nisa ayat 1, itu menandakan
kita harus berbuat baik di dalam rumah tangga, berarti berhubungan juga dengan orang lain. Nah, seperti itu kata Nas. Dan yang terakhir adalah kita disebutkan sebagai Bani Adam. Kurang lebih ada yang berpendapat 7 kali, ada yang berpendapat 9 kali. Nah, itu menandakan kita semuanya adalah berasal dari cucu Adam. Nah, seperti itu hadirin dan hadirat. Nah, setelah kita mengenal siapa kita dalam literatur Al-Quran, berarti kita harus mengetahui sebenarnya tupoksi dari manusia itu apa. Selain menjadi khalifah, kita juga sebagai seorang hamba. Untuk apa itu? Untuk memakmurkan bumi nantinya. Nah, kita disuruh untuk memakmurkan bumi. Nah, seperti apa orang-orang yang bisa memakmurkan bumi? Yaitunya seorang insan kamil. Nah, insan yang sempurna. Bagaimana caranya untuk kita mencapai derajat insan kamil? Nah, saya mengutip dari buku atau pemikiran dari Ibnu Arabi yang dikembangkan oleh Al-Jilli. Untuk mencapai derajat insan kamil ada 3 fase. Yang pertama yaitunya al-bidayah. Nah, al-bidayah ini maksudnya apa? Al-bidayah itu berarti seseorang yang mencoba untuk memakai sifat ketuhanan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, berarti dia hidup dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, berarti dia pemurah dalam memberikan maaf. Itu al-bidayah. Yang kedua, jikalau sudah terimplementasikan di dalam bidayah, yaitunya timbullah fase kedua, yaitunya al-tasammuh. Nah, al-tasammuh ini bagaimana? Seseorang yang sudah bisa mengorbitkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri sehingga pengetahuan gaib dibukakan separuh kepadanya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah al-khitam. Al-khitam itu adalah perbuatan dan perkataannya sudah bisa memakai sifat ketuhanan, sudah halus sifat-sifat ketuhanan dan sudah menyatu sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya, sehingga diberikan hadiah, dibukakan pintu-pintu gaib kepadanya sepenuhnya. Nah, itu sama dengan pemikiran Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang untuk mencapai derajat insan kamil itu ada fase tahalli, dan tajalli. Nah, sama itu artinya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jikalau kita sudah bisa menjadi sosok insan kamil, maka sejatinya kita sudah berjalan di muka bumi ini sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Kita menjadi ciptaan yang paling sempurna. Makanya di dalam buku Prof. Juhaya, kita dibilang makhluk yang paling sempurna karena terdapat mikrokosmos di dalam diri manusia. Terdapat unsur-unsur keduniaan dan akhirat di dalam tubuh kita, sehingga itu mendukung segala aspek untuk menunaikan tugas khalifah di muka bumi ini. Nah, saya berharap hadirin hadirat untuk selalu mencoba menjadi sosok insan kamil sehingga membawa kemanfaatan bagi agama dan bangsa. Sosok insan kamil itulah yang akan menjadi sorotan untuk bagaimana bumi ini akan makmur, sehingga realisasi Al-Quran ini bisa terjalankan secara penuh dan fungsi dakwah Nabi akan terus berlanjut oleh khalifah-khalifah yang selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.